Pernahkah kamu merenungkan bagaimana secangkir kopi bisa menjadi teman setia para pemikir sepanjang sejarah? Dari Jean-Paul Sartre yang menghabiskan berjam-jam di Café de Flore Paris, sampai para penulis di kedai kopi Yogyakarta, ada sesuatu yang magis tentang bagaimana minuman hitam ini menjadi katalis pemikiran mendalam. Menarik bagaimana secangkir cairan hitam pekat ini bisa menjadi jembatan antara realitas dan kontemplasi, antara keseharian dan pencarian makna yang lebih dalam. Mari kita mulai dengan sebuah pengamatan sederhana. Kemarin saat saya duduk di sebuah kedai kopi tua di sudut kota, seorang barista tua berkata, "Kopi itu seperti kehidupan, Mas. Kadang pahit, kadang manis, tapi selalu punya cerita." Dalam kesederhanaan kalimat ini, tersimpan kebijaksanaan yang dalam. Kopi tidak hanya soal kafein atau cita rasa, tapi tentang bagaimana kita memproses dan memaknai setiap tegukan pengalaman hidup yang kita lalui. Bicara soal proses, menarik untuk mengamati ritual menyeduh kopi. Dari grinding biji kopi, menuang air panas dengan hati-hati, sampai menunggu dengan sabar, ada meditasi diam-diam dalam setiap langkahnya. Di era serba instan ini, proses menyeduh kopi manual seperti V60 atau pour over menjadi semacam perlawanan halus terhadap ketergesaan hidup modern. Setiap tetes air panas yang jatuh ke atas bubuk kopi seolah mengajarkan kita tentang kesabaran dan penghargaan terhadap proses. Yang lebih menarik lagi, kopi punya cara unik untuk mempertemukan orang dengan diri mereka sendiri. Di pagi hari yang sunyi, secangkir kopi bisa menjadi cermin yang memantulkan refleksi diri kita. Seperti kata filosofi Jepang kuno, Ichigo Ichiya, setiap momen adalah unik dan tidak akan terulang. Setiap tegukan kopi adalah momen tersendiri, kesempatan untuk hadir sepenuhnya dalam kesadaran akan di sini dan kini. Fenomena ngopi di Indonesia sendiri punya dimensi filosofis yang unik. Di warung kopi, status sosial seolah luruh. Profesor dan tukang becak bisa duduk di meja yang sama, berbagi cerita dan pandangan hidup. Kopi menjadi semacam perata sosial, pengingat bahwa di hadapan secangkir kopi, kita semua setara. Ini mengingatkan pada konsep warung kopi sebagai ruang demokrasi, yang sering dibicarakan para sosiolog. Berbicara tentang waktu, ada paradoks menarik dalam ritual minum kopi. Di satu sisi, kopi sering diasosiasikan dengan kecepatan dan produktivitas. Coffee to go untuk menghadapi deadline. Tapi di sisi lain, budaya ngopi justru mengajarkan kita untuk melambat, mengambil jeda, dan menciptakan ruang untuk bernafas di tengah kehidupan yang semakin cepat. Seperti kata filsuf Søren Kierkegaard, hidup harus dipahami mundur, tapi harus dijalani maju. Mungkin secangkir kopi adalah jeda yang kita butuhkan untuk melakukan pemahaman itu. Di era digital ini, peran kopi dalam menciptakan koneksi manusia menjadi semakin relevan. Ketika interaksi semakin dimediasi oleh layar, kedai kopi tetap menjadi salah satu tempat terakhir di mana orang masih bertatap muka, berdiskusi tanpa terganggu notifikasi. Ada semacam kesepakatan tak tertulis bahwa di kedai kopi, kita diizinkan untuk melambat, untuk benar-benar hadir dalam percakapan. Yang menarik untuk diamati adalah bagaimana berbagai kultur memiliki ritual kopi yang berbeda, namun sama-sama dalam. Di Ethiopia, upacara kopi adalah ritual sosial yang bisa berlangsung berjam-jam. Di Italia, espresso diminum berdiri di bar, tapi justru menciptakan momen interaksi singkat yang intens. Di Indonesia, kopi tubruk dengan ampasnya yang mengendap seolah mengingatkan kita bahwa dalam setiap pengalaman hidup, selalu ada residu yang tertinggal untuk direfleksikan. Filosofi Jawa mengenal konsep ngopi anjeng. Minum kopi sampai anjing menggonggong, maksudnya sampai larut malam. Ini bukan sekadar kebiasaan, tapi ritual menciptakan ruang dan waktu untuk percakapan mendalam, untuk membiarkan pikiran mengembara tanpa terbatas waktu.
Disinilah sering lahir ide-ide besar, pertemanan yang dalam, bahkan gerakan-gerakan sosial. Dalam tradisi Sufi ada cerita tentang bagaimana kopi pertama kali ditemukan oleh para darwis yang membutuhkan sesuatu untuk tetap terjaga dalam zikir malam mereka. Ini mengingatkan kita bahwa kopi tidak hanya soal fisik terjaga, tapi juga tentang kesadaran spiritual, tentang bagaimana kita tetap awake dalam perjalanan mencari makna. Bicara soal makna, menarik untuk melihat bagaimana kopi sering menjadi metafora untuk kehidupan itu sendiri. Pahit dan manisnya kopi seperti dualitas pengalaman hidup. Proses roasting biji kopi mengingatkan pada bagaimana kadang kita perlu melalui pembakaran untuk menemukan esensi terbaik dalam diri. Bahkan ampas kopi yang tersisa bisa jadi metafora tentang bagaimana setiap pengalaman, bahkan yang pahit, selalu meninggalkan pelajaran untuk dipetik. Ada fenomena menarik dalam budaya kopi kontemporer, third wave coffee, gerakan yang menekankan asal-usul biji kopi, proses roasting, dan metode penyajian ini sebenarnya adalah bentuk modern dari pencarian autentisitas. Di tengah dunia yang semakin artifisial, orang mencari sesuatu yang genuine, yang bisa dilacak asal-usulnya, yang punya story untuk diceritakan. Yang juga menarik adalah bagaimana kopi menjadi penanda waktu dalam hidup kita. Kopi pagi untuk memulai hari, kopi siang untuk jeda sejenak, kopi malam untuk menutup hari. Setiap momen punya maknanya sendiri. Seperti kata filsuf Martin Heidegger tentang Dasein, keberadaan kita selalu terikat dengan waktu. Dan mungkin ritual kopi adalah salah satu cara kita menandai dan memaknai waktu itu. Ada paradoks menarik dalam bagaimana kopi bisa sekaligus menjadi simbol kesendirian dan kebersamaan. Seorang penulis dengan laptopnya di sudut kedai kopi dan sekelompok teman yang berbagi tawa di meja lain, keduanya sama-sama menemukan makna dalam secangkir kopi. Ini mengingatkan pada konsep solitude dan loneliness yang berbeda. Kopi bisa menjadi teman dalam kesendirian yang produktif, sekaligus katalis untuk koneksi sosial yang bermakna. Di era mindfulness dan meditasi yang semakin populer, ritual kopi manual seperti pour over atau Vietnam drip sebenarnya adalah bentuk meditasi sehari-hari. Setiap tetes air yang jatuh, aroma yang menguar, suara dengung kettle, semua ini adalah undangan untuk hadir sepenuhnya dalam momen ini. Seperti kata filsuf Alan Watts, Zen adalah seni menemukan keajaiban dalam hal-hal biasa. Menarik juga melihat bagaimana kedai kopi modern mencoba menghadirkan pengalaman lebih dari sekadar minuman. Dari desain interior yang Instagramable sampai barista yang bercerita tentang origin beans. Ini mencerminkan pencarian manusia modern akan naratif dan makna dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan dalam secangkir kopi, kita mencari story yang bisa kita relation. Yang sering terlupakan adalah bagaimana kopi juga menjadi cermin relasi manusia dengan alam. Dari petani yang memanen cherry coffee sampai ke cangkir kita, ada rantai panjang yang mengingatkan pada konsep interconnectedness dalam filosofi timur. Setiap cangkir kopi adalah hasil dari kolaborasi antara manusia dan alam, mengingatkan kita pada tanggung jawab terhadap bumi yang memberi kita begitu banyak. Bahkan dalam era digital dan artificial intelligence, kopi tetap menjadi salah satu pengalaman yang sangat manusiawi. Tidak ada algoritma yang bisa menggantikan kehangatan berbagi cerita di atas secangkir kopi. Tidak ada virtual reality yang bisa mereplikasi aroma kopi yang baru diseduh. Mungkin justru karena itulah kopi menjadi semakin relevan sebagai jangkar yang menghubungkan kita dengan kemanusiaan kita di era yang semakin digital. Di tengah gempuran cafe franchise dan automatic coffee machine, masih ada yang setia dengan warung kopi sederhana atau ritual manual brewing mereka. Ini bukan sekadar soal rasa, tapi tentang mencari autentisitas dan makna dalam ritual sehari-hari. Seperti kata filsuf Albert Camus,
Hidup harus punya makna untuk dilanjutkan. Mungkin bagi sebagian orang, makna itu bisa ditemukan dalam ritual sederhana menyeduh dan menikmati secangkir kopi. Sebagai penutup, mungkin yang perlu kita renungkan adalah kopi tidak pernah benar-benar tentang kopi itu sendiri. Ia adalah medium untuk sesuatu yang lebih besar. Kontemplasi, koneksi, kreativitas, atau sekadar jeda untuk bernafas di tengah kehidupan yang semakin cepat. Dalam setiap tegukan kopi, ada kesempatan untuk menemukan makna, entah itu dalam kesendirian atau kebersamaan. Tantangannya mungkin adalah bagaimana kita bisa menjaga esensi dari ritual kopi ini di tengah modernitas yang semakin menuntut kecepatan dan efisiensi. Bagaimana kita bisa tetap menemukan ruang untuk kontemplasi dan koneksi yang bermakna dalam secangkir kopi, bahkan ketika dunia seolah tidak memberi kita waktu untuk melambat. Karena pada akhirnya, secangkir kopi adalah pengingat sederhana bahwa kadang kita perlu berhenti sejenak, mengambil nafas dalam-dalam, dan menemukan makna dalam hal-hal sederhana yang kita lakukan sehari-hari. Dalam dunia yang semakin kompleks dan cepat, mungkin kebijaksanaan justru bisa ditemukan dalam ritual sederhana menyeduh dan menikmati secangkir kopi.